Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Islam, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Syukri Albani MA. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Muhajir dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5. Nah, di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip pernikahan. Sebelumnya, pernikahan itu dianjurkan dan diatur di dalam Islam karena memiliki tujuan yang mulia. Pernikahan atau perkawinan antara laki-laki dan perempuan suatu upaya dalam memelihara kehormatan diri dan memelihara kehormatan atau kelangsungan kehidupan atau keturunan, agar terjauh atau dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Sehingga jika diterapkan memelihara diri dan menjaga kelangsungan kehidupan ini, terciptalah produk masyarakat yang kuat lagi sehat, sehingga fondasi keluarga pun ikut turut berbahagia dan sejahtera. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pernikahan yang terbagi lagi menjadi definisi pernikahan, rukun dan syarat, serta prinsip-prinsipnya. Kita masuk ke yang pertama, mengenai definisi atau pengertian dari pernikahan. Pernikahan menurut Syekh Wahbah Al-Juhaili yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta atau persetubuhan dengan seorang wanita atau melakukan wata'i atau bersetubuh dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik dari sebab keturunan ataupun persepersusuan. Menurut undang-undang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pandangan dari hukum kompilasi hukum Islam yaitu perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau mitsaqan khalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nah, langsung kita selanjutnya membahas mengenai rukun dan syarat. Rukun dan syarat dalam perspektif fikih, untuk mempermudahnya, rukun itu ialah yang berada di dalam unsur tersebut, sedangkan syarat yang berada di luar unsur tersebut. Menurut jumhur ulama, rukun terbagi menjadi 5 beserta syarat-syaratnya. Rukun yang pertama, adanya calon suami beserta syaratnya yaitu beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, serta tidak terdapat halangan perkawinan. Yang kedua, terdapat adanya calon istri dengan syarat beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan. Yang ketiga, adanya wali nikah
serta dengan syaratnya, yaitu laki-laki dewasa mempunyai hak untuk perwalian serta tidak terdapat halangan perwalian. Nah, selanjutnya rukun pernikahan yaitu adanya saksi nikah dengan syarat minimal 2 orang laki-laki hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, terus Islam serta dewasa. Yang terakhir dalam rukun pernikahan yaitu ijab qabul dengan syaratnya adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umroh. Dan yang terakhir, majelis azan dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang. Selanjutnya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, berbeda dengan fikih. Undang-undang ini tidak mengenal yang namanya rukun, tetapi hanya saja mengambil syaratlah yang harus dipenuhi sebelum pernikahan berlangsung. Di tahun 2019 terjadi perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Yang berubah itu hanyalah syarat-syaratnya, batasan umur, dan yang lainnya. Selanjutnya mengenai rukun dan syarat ini dari pandangan hukum kompilasi hukum Islam atau KHI, ialah KHI ini mengambil dua-duanya. Mengenai hukum KHI ini menjelaskan sebagaimana fikih. Mengenai syarat, KHI mengikuti undang-undang perwalian. Bisa saya ulangi, KHI ini mengenai rukun tetap mengambil atau merujuk ke hukum fikih. Kalau syarat mengacu kepada undang-undang perkawinan. Hanya saja mengenai sistematikanya dipisah. Selanjutnya akan saya bahas mengenai prinsip-prinsipnya. Di sini saya mengutip dari pendapat dari Musdah Mulia. Prinsipnya ada 4. Yang pertama ialah prinsip kebebasan memilih jodoh. Prinsip ini merupakan kritikan terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan posisi perempuan pada posisi yang lemah. Yang kedua, prinsip mawaddah warahmah terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Karakter manusia tidak memiliki makhluk lain. Makhluk atau hewan hanya mempunyai naluri untuk nafsu untuk berkembang biak. Namun dari manusia ini tetap bertakwa kepada Allah selain dari melanjutkan keturunannya. Prinsip yang ketiga ialah saling melengkapi dan saling melindungi. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah 187. Istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki, juga sebagai pakaian untuk wanita, saling melengkapi. Prinsip yang keempat, muasyarah bil ma'ruf, terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 19. Memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya atau perempuan dengan cara yang ma'ruf lagi atau baik. Demikianlah
presentasi dari saya. Lebih kurang mohon maaf, memang banyaklah kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.